bersyukur ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman sudah ingat gitu ya, ingat materi tersebut dan apakah sudah diimplementasikan di kehidupan sehari-hari teman-teman nih? Sudah? Sudah, Bu. Insya Allah sudah. Alhamdulillah, iya. Minggu lalu teman-teman sudah menuliskan di batlet.com ya, dahsyatnya bersyukur nih ya. Ada Abid, ada Nabila, ada Syahla, Ita, Silviana, Lukman Torol, Zikri, Samoga Andanu, dan Jovi ya. Salah satunya adalah teman-teman MIPA 4 ini ya, luar biasa sudah berargumen nih ya. Ada Sekar, saya bersyukur alhamdulillah masih diberi Allah kesehatan, diberi kesempatan untuk bisa menyenangkan orang tua, mengejar cita-cita saya. Jangan menunggu sukses dulu baru bersyukur, bersyukurlah maka sukses itu pasti akan datang. Alhamdulillah, berarti tujuan materi sebelumnya nih, dahsyatnya rasa bersyukur, teman-teman sudah aplikasikan di kehidupan sehari-hari dan bersyukur di setiap harinya nih, di setiap kejadiannya kita mencari celah syukurnya ya. Oke, alhamdulillah, terima kasih teman-teman ya, berarti tujuannya tercapai. Oke, kita kembali lagi nih ya, materi hari ini kita review ya tadi, alhamdulillah teman-teman masih ingat gitu ya. Oke, kita balik lagi pada ini nih ya, tujuan dari layanan ini ya, teman-teman lebih memahami pentingnya berpikir dan bertindak positif gitu ya, serta menerapkan dalam kehidupan sehingga menjadi pribadi yang sukses nih. Kemudian yang kedua ya, teman-teman lebih memahami manfaatnya berpikir dan bertindak positif gitu. Oke. Yang ketiga, siswa dapat memahami bagaimana sih tipsnya untuk selalu berpikir positif gitu. Oke. Ya, kita lanjut. Nah, ini sebelum mulai masuk materi nih, Bu Ira mau main dulu nih. Kita ice breaking dulu sebentar ya, teman-teman. Silakan diketik www.menti.com ya, /YS974F9UYF atau saya kopikan, bisa di kolom chat ya teman-teman ya. Kita menggunakan tools-tools yang ada di sini. Oke, ini dia. Nah, silakan boleh diklik itu ya. Oke, satu kata hari ini. Oke, ternyata udah ada yang menuliskan. Terima kasih. Katanya semangat. Ya, satu kata untuk hari ini. Boleh dari materi yang lalu. Boleh biar Ibu tahu nih, mengetahui teman-teman sudah siapkah belajar BK kali ini. Silakan menuliskan teman-teman. Sudah ada yang respon satu orang. Semangat Bu. Wih, bahagia. Good. Oke, ada lagi? Bersyukur. Oh iya, materi minggu lalu nih. Oke. Tersenyum. Wah. Sehat. Alhamdulillah diberikan kesehatan ya. Ada lagi teman-teman? Bersyukur. Bahagia. Wih. Mantap semua. Santai Bu. Ya, belajarnya santai gitu ya, tapi tetap mengikuti pembelajaran PJJ dengan baik tentunya. Ya. Apalagi nikmatnya PJJ gitu kan, atau mungkin tadi habis sarapan ya kan, sarapan nasi goreng dibikinnya sama ibu, fighting, semangat ya, fighting, ayo go go go, semua kita pasti bisa melewati ini semua ya. Oke, terima kasih teman-teman. Wah, ternyata banyak kalimat-kalimat positif nih. Tetap tersenyum walaupun lagi pandemi seperti ini ya kan, walaupun mungkin banyak tugas ya kan, walaupun mungkin setelah pelajaran BK ada ulangan harian nih ya kan, tetap tersenyum, sehat, semangat Bu, bersyukur, jangan lupa senyum. Wah, satu kalimat ya ini, jangan lupa senyum hari ini ya, karena ini bagian dari berpikir positif, bertindak positif gitu, selalu tersenyum, jangan lupa senyum. Wih, oke. Karena ketika senyum teman-teman, for your information gitu, ketika kita senyum di sini ada zigot somatik
ya, yang itu tuh membuat kita happy gitu ya, terus membuat awet muda daripada kita kayak murung gitu kan, cemberut, ya kan, menggerutu gitu ya. Nah, zigot somatiknya sini nih, di sini ya, saya dapat informasi dari dosen saya gitu ya. Nah, ini membuat awet muda, teman-teman. Jadi jangan lupa untuk tersenyum nih. Terus berusaha ya, senang, bahagia, Bu. Alhamdulillah. Oke, terima kasih teman-teman untuk partisipasinya ya. Kita balik lagi nih, berarti ini udah satu gambaran ya materi saya nih. Eh, Tujuannya nih teman-teman, manfaat berpikir positif ya kan, selalu berpikir positif. Nah, ini salah satunya, dan saya melihat kesiapan teman-teman nih, sudah 21 siswa yang merespon. Cepet banget nih, baru berapa menit aja. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, oke. Kita lanjut ke materi berikutnya nih. Oke, berarti udah siap banget nih teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman sudah respon. Oke, kita mulai nih dari apa itu berpikir positif dulu nih, pengertiannya dulu. Adakah yang ingin berpendapat di MIPA 4? Saya, Bu. Oke, siapa namanya, sebutkan? Fadia, Bu. Oh, Fadia. Oke, silakan Fadia. Menurut kamu, dengan bahasa kamu aja gitu ya, berpikir Iya. positif itu apa? Silakan, boleh diutarakan pendapatnya. Berpikir positif itu cara pandang seseorang yang selalu melihat suatu hal dari sisi baiknya saja tanpa melihat sisi negatif atau sisi buruknya, Bu. Oke, good banget nih Fadia. Berarti sudah siap, sudah baca-baca slide-nya gitu ya. Mungkin search dulu sebelum pelajaran BK. Good banget gitu. Mudah-mudahan ini diterapkan di pelajaran lainnya juga ya, teman-teman ya. Oke, terima kasih tadi Fadia sudah menyampaikan apa itu berpikir positif. Ya, berpikir positif adalah saya berpikir bagaimana sisi positifnya aja, Bu, gitu kan, selalu positif thinking aja gitu kan, tanpa memikirkan negatifnya. Good. Ada lagi kah yang ingin berpendapat selain Fadia? Silakan. Ada? Saya Bu. Oke, boleh. Siapa ini? Syahla Putri, Bu. Oh, Syahla. Oke. Ya, boleh Syahla. Baik, Ibu. Kalau tadi Fadia berbicara mengenai cara pandang, di sini saya akan menambahkan mengenai sikap atau perilaku seseorang yang selalu positif dalam menyikapi kehidupan. Kalau tadi Fadia berkaitan mengenai cara pandang seseorang, kalau saya sebuah sikap atau perilaku. Oke, siap. Terima kasih Syahla. Ya ampun, ini keren banget nih ya, pengertiannya dari berpikir positif aja nih. Ya, tadi disampaikan menyinggung dari apa, pernyataan Fadia ya, atau pendapat Fadia gitu. Kalau Fadia melihat dari sudut pandangnya, tapi kalau Syahla lebih ke Sikap atau perilaku. nah, sikap perilakunya ini juga berkaitan dengan judul kita tadi nih, berpikir dan bertindak positif, ada dalam kurungnya, tapi nanti kita bahas ya teman-teman ya, mental contrasting itu. Terima kasih Sahla. Oke, nah ini saya sebelum menyiapkan ini tentunya materinya memberikan atau search dulu ya teman-teman ya. Berpikir positif adalah sebuah sikap atau perilaku serta cara pandang seseorang yang selalu positif dalam menyikapi kehidupan ini, atau bisa disebut juga optimis ya. Ini baik sekali nih gitu ya. Dimiliki di setiap individunya gitu, berpikir positif yang pada akhirnya akan menghasilkan tindakan yang optimis gitu kan, yang apa, pribadi yang optimis gitu, good banget gitu. Tapi ternyata ya, nanti kita bahas. Oh iya, ada yang angkat tangan, siapa? Maaf Bu, kepencet. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, ini berpikir positif ya, atau positive thinking gitu bisa disebut juga. Oke. Nah, ini tips cara berpikir positif. Silakan tuliskan di padlet.com ya teman-teman. Ini Ibu minta partisipasinya lagi. Menurut teman-teman ya, menurut teman-teman tips untuk cara berpikir positif apa nih? Gitu tadi Syahla dan Fadia sudah memaparkan
bagaimana berpikir positif. Apa itu berpikir positif? Sebetulnya sudah terwakilkan teman-teman. Tapi Ibu mau tahu nih tips cara berpikir positif menurut versi kamu. Silakan dituliskan di ini dia. Ini tadi udah selesai. Oke, kita lanjut ke sini, teman-teman. Sorry. Dashboardnya tips cara berpikir. Oke. Silakan boleh dituliskan. Ini dia di padlet.com ya teman-teman. Tuliskan cara berpikir positif versi kamu. Wah, udah ada yang mulai mengetik nih. Ibu contohkan ya. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan ini ya. Klik yang pensil, kemudian dituliskan nama ya. Namanya Abid. Oke. Terus tipsnya adalah selalu bersyukur, misalnya seperti itu. Boleh. Ya. Ini ada biru, ada ungu, ada hijau, jingga, merah, putih. Silakan dituliskan. Dipilih ya, kemudian di-publish. Boleh, gitu. Ya. Misalnya ini contoh dari saya. Oke. Yuk, yang lain silakan. Waktunya 3 menit deh. Oke. Wira mau tahu nih tips cara berpikir positif versi diri kamu. Kayak gimana sih? Apa aja teman-teman? Ya, ini ada emoticon nih. Ya kan, emoticonnya senyum. Cara berpikir positif. Karena manfaat dari berpikir positif itu sendiri adalah teman-teman mungkin tidak menyadari. Tapi itu adalah ketika kita pikiran selalu positif, itu menguatkan gitu imun kita, teman-teman. Dan itu dibutuhkan banget selain mungkin multivitamin, suplemen yang teman-teman minum. Ya. Ternyata berpikir positif juga ini memperkuat imun, kemudian mengatasi stres, ya, mengendalikan emosi dan membuat Anda menjadi lebih tangguh nih, ya. Nggak tidak mudah menyerah gitu. Oke, yuk silakan dituliskan singkat aja nggak apa-apa teman-teman. Ya, tips untuk cara berpikir positif. Selalu ada kebahagiaan di setiap cobaan. Anindya Pratiwi. Oke, good. Terima kasih Anindya. Ada lagi? Cara berpikir positif menurut versi kamu nih. Oke. Yuk. Zikri Satya Ahmad, tetap bersyukur walaupun kamu tidak memiliki apa yang mereka miliki. Benar banget. Jadi, kita harus mensyukuri apa yang kita miliki ya, teman-teman ya. Gitu. Dan ketika kita bersyukur, ini dikaitkan dengan materi sebelumnya ya. Ketika kita mensyukuri apa yang kita punya, gitu ya. Walaupun sedikit, tapi insya Allah itu ada kenikmatan nih. Gitu kan, nikmatnya rasa bersyukur dan insya Allah akan ditambah nikmatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ubah tidak bisa menjadi bisa. Wih, good. Ya. Itu kalimat semangat, motivasi juga. Fadia Hamid, bersyukur atas apa yang kita miliki saat ini, tidak menghabiskan waktu kita untuk ragu-ragu, khawatir, overthinking. Nah, ini dia suka overthinking ya, kitanya ya, berpikiran berlebihan, stres dan semacamnya, selalu memberikan sugesti pada diri sendiri dengan memberikan motivasi untuk menjadi lebih baik gitu. Oke, good. Ya. Dan mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang juga optimis. Wah, banyak banget ya, Fadia ya. Keren. Oke. Ada lagi kah, teman-teman? Nabila Gista. Selalu bersyukur dan selalu tersenyum. Weh. Itu juga tindakan ya, bagaimana teman-teman berpikir positif. Salah satunya adalah selalu bersyukur dan selalu tersenyum. Ya. Oke. Ada lagi? Teman-teman yang mungkin mau memberikan ininya nih pendapatnya. Oke, selalu berpikir yang membuat kita senang atau bahagia dan selalu bersyukur atas apa yang sudah diberi oleh Tuhan. Good. Ini masih berkaitan ya materinya dari minggu lalu, teman-teman. Oke, sambil menuliskan, silakan boleh. Teman-teman, 1 menit lagi ya. Oke.
Oke, 1 menit lagi. Aisyah Febrianti, menumbuhkan kesadaran karena setiap orang punya kelebihannya masing-masing. Betul. Pasti ada kelebihan, kekurangan di dalam diri kita, tapi bagaimana kita menyikapinya, teman-teman. Dan ketika kekurangan, eh, bisa kita lihat sisi positifnya gitu kan. Oh ya, kita nggak selalu memikirkan kekurangan kita nih, ya. Kita isi dengan atau kita condongkan kelebihan kita, gitu, kekurangan kita sehingga bisa teratasnya tertutupi gitu ya. Tetap optimis dan bersyukur dengan apa yang kita miliki dan yang kita miliki. Syahla, good, optimis ya. Bersyukur dengan apa yang kita miliki. Bu, maksudnya dengan apa yang kita miliki dan apa yang tidak kita miliki. Oh, typo ya. Oke, ya makanya tadi saya agak ini, nggak apa-apa. Tetap optimis dan bersyukur dengan apa yang kita miliki dan yang mungkin tidak kita miliki. Tetap bersyukur gitu. Dan ketika kita bersyukur, jangan kita melihat ke atas aja gitu. Bakal kurang, benar nggak teman-teman? Ya, tapi lebih melihat kita ke bawah. Oh ya, kita jauh lebih beruntung dibandingkan mereka. Ya, yang mungkin sekarang kamu bisa PJJ ya dengan nyaman, ya kan, ada wifi di rumah, ada kuota, ada HP yang support gitu kan. Bagaimana mereka yang mungkin sekarang lagi ngamen di jalanan seperti itu, ya, tidak bisa mengenyam atau merasakan bagaimana mendapatkan pembelajaran gitu, ya. Oh, ini Kalbi, selalu berpikir positif, bersikap positif ketika kita menemukan masalah. Good. Melihat sisi baiknya saat menghadapi cobaan. Adira, good. Wah, ini udah banyak banget nih. Hilangkan drama dan berbuat baik. Wah, ya jangan kayak sinetron-sinetron ya, Sekar ya. Oke, good. Anissa Alea positif talk. Oke, Maulana Iqbal, hilangkan rasa insecure. Setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Weh, ya kan, ubah rasa insecure dengan bersyukur, ya, lebih banyak bersyukur daripada insecure. Gitu, good. Maulana Iqbal, Silviani, selalu bersyukur dengan apa yang ada dan selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, responnya udah banyak banget nih teman-teman ya. Udah 15, udah separuhnya, baru 3 menit. Alhamdulillah. Oke, boleh sambil diteruskan ya saya ya. Oke, materinya kita lanjut teman-teman. Alhamdulillah, tips-tipsnya nih udah banyak banget dari teman-teman MIPA 4, luar biasa. Berarti materinya dibaca nih artinya ya. Tidak hanya, oh dilihat Bu Ira cuman ngupload materi nih, tapi ternyata dibaca sama teman-teman ya. Oke, terima kasih responnya. Kita lanjut positive thinking. Pernah tidak kamu ngebayangin hal-hal yang kamu inginkan dan kamu bahagia, padahal cuma sekedar hayalan? Kebayangin aja gitu ya. Nah, misalnya nih, kamu bisa masuk di Universitas Indonesia, jurusannya Ilkom, atau sekarang anak MIPA gitu ya, karena anak MIPA, jurusannya biologi, favorit kan? Atau yang laki-laki, teknik komputer, atau sistem informasi, ilmu komputer. Wah, itu jurusan favorit di UI. Ya, apalagi dengan beasiswa, ketemu banyak teman dengan passion yang sama, ya kan, mungkin nanti mengerjakan tugas, menjelajah pulau atau negara lain mungkin gitu. Yang satu passion gitu, itu kayaknya udah rasa, wah kayaknya enak banget ya Bu gitu. Itu bagian dari kita berpikir menghayal gitu kan. Tapi positif ya tentunya gitu kan. Kayaknya udah seneng ya teman-teman, benar nggak? Benar ya, cuman kayak ngebayangin sekilas itu aja, wah kayaknya enak banget Bu, gitu kan, dengan keterima di jurusan yang kita sukai, yang favorit mungkin di universitas tersebut gitu, kayaknya udah senang banget gitu, benar nggak teman-teman? Oke, nah ini dia, ketika mencari materi ini teman-teman ya, gitu, untuk saya buat PowerPoint-nya gitu dan disampaikan kepada teman-teman, sebetulnya sudah tersampaikan nih tujuan, manfaat, tips-tipsnya teman-teman sudah tahu ya. Positive thinking, tinggal pengaplikasiannya kita bahas nanti di minggu depan gitu ya. Tapi sudah terwakilkan juga tadi beberapa teman kita yang sudah
menyampaikan di padlet.com. Kemudian tadi Syahla dan Fadia sudah memberikan arti dari berpikir positif itu sendiri. Ya, sudah selesai sebetulnya, tapi ternyata ini jika dikaji dari sisi psikologisnya, ya, ini ternyata ada sisi baik dan sisi buruk, teman-teman. Dan ini juga saya baru tahu nih, gitu. Ya, kita belajar bareng-bareng ya, teman-teman ya. Oke, sisi baiknya adalah yang pertama memberikan perasaan bahagia karena mampu meningkatkan, ya ini typo ya, sama kayak tadi Syahla typo gitu, saya juga typo, meningkatkan hormon dopamin dan otak gitu. Jadi ketika teman-teman positive thinking, berpikir positif gitu ya, di otak teman-teman nih banyak banget hormon dopaminnya. Jadi selalu semangat tadi tuh, selalu tersenyum, ya kan? Kayak membawa auranya positif deh, ya kan? Gitu. Jadi karena di otak kita dipenuhi dengan hormon dopamin, gitu. Oke? Jelas jelas dengan apa yang diinginkan sama teman-teman. Ketika positive thinking, tujuan pun akan jelas. Mau ke arah mana nih? Gitu kan? Oke, membangkitkan motivasi juga. Gitu. Oh iya, kata Bu Ira positive thinking. Oh ya, kata orang tua saya atau di dalam diri saya sudah ditanamkan positive thinking itu membangkitkan motivasi saya. Semangat Bu, ya kan tadi itu, ya kan itu udah tergambar secara tidak langsung teman-teman sudah berpositive thinking. Tapi ternyata ya kita bahas yang ke sebelah kanan ini ternyata ada sisi buruk ya teman-teman menurut atau teori of the energization gitu ya. Oke, yang pertama nih, mengurangi daya juang dan komitmen untuk mencapai tujuan. Gitu ya. Kok kayak gitu, Bu? Ya kan? Nah, ini ada penelitian ya, teman-teman. Ada risetnya. Ya, kita bahas bareng-bareng bersama-sama gitu ya. Maksudnya bagaimana, Bu? Jadi ketika kita memiliki tujuan nih, contohnya deh, siswa ANBK. Ya, ada beberapa teman-teman 11 MIPA 4 nih yang ditunjuk sebagai perwakilan siswa ANBK ya. Ketika disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah, oleh kemarin Pak Jarwo ya selaku bagian penjamin mutu, kemudian ada operator juga gitu kan, dan di slide disampaikan bahwa ketika ANBK nih teman-teman di situ tertuliskan tidak menentukan kelulusan siswa gitu kan. Kemudian ada macam-macam gitu kan. Salah satunya itu. Kemudian yang kedua, ini bukan ukuran dari per individu gitu, melainkan satu sekolah gitu kan. Oke. Nah, ketika seperti itu kayak kita, oh ya udah deh. Nanti saya yang penting ikut aja deh, berpartisipasi aja deh gitu. Jadi seadanya gitu. Padahal bisa aja kan lebih semangat dan lebih baik hasilnya gitu, maksimal hasilnya seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, pikiran bawah sadar akan mengalokasikan energi yang lebih sedikit untuk mencapai tujuan karena berasumsi oh nggak ada hambatan nih. Katanya bakal lulus-lulus aja. Ya kan ANBK bukan yang misalnya ketika kamu kurang baik dalam mengerjakan soalnya gitu ya, mungkin tidak bisa kamu selesaikan dengan baik, bakal nggak mungkin ketika UNBK nggak lulus nih ya kan. Nilainya jelek, kemungkinan untuk tidak lulusnya ada kan gitu. Tapi ANBK ini di kelas 11 nggak mungkin kan, nilainya jelek terus jadi kelas 10 lagi gitu, nggak kan. Tapi itu pikiran bawah sadar kita nih ya, optimis kemarin, tenang aja teman-teman gitu kan, disampaikan oleh saya dan Pak Jarwo gitu, tenang aja teman-teman, kita ini belajar dulu kok, ada pemantapannya gitu kan, sebelum actionnya nanti di tanggal 14-15 September ada simulasinya juga, ada pemantapannya di matematika dasar, kemudian biologi, fisika, kimia atau pelajaran lintas minat, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, teman-teman ada pemantapannya gitu. Tapi karena oh iya, ya udah positive thinking aja lah, gue bisa, nggak usah belajar gitu kan, nggak ada usaha. Terus ketika ada pemantapan nggak ikut, jadi gue nggak hadir, pasti bisa lah nanti ketika hari H. Padahal ya itu tadi,
ya. Jadi energi kita kayak dialokasikannya tuh berkurang gitu. Karena itu tadi kita nganggapnya optimis saja optimis. Ketika optimis tapi tidak disertai dengan tindakan gitu kan, sama aja dong. Ya, padahal kita bisa memaksimalkan itu semua. Gitu, teman-teman. Ya, kita bahas. Lanjut ya, paham ya, insya Allah ya. Teman-teman, bagaimana paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, kita lanjut ya. Oke, berpikir positif dari apa yang kita harapkan tentu akan membuat kita merasa bahagia. Benar nggak? Ya, tapi tidak sedikit kita temui orang yang selalu berpikir positif karena termotivasi, tapi sama sekali tidak memikirkan hal negatifnya. Mengedepankan pikiran positif dan tidak mau berpikiran negatif, justru ada dampak buruknya juga. Ya, seperti tadi, menurunkan daya juang, males-malesan, dan gak banyak usaha yang dilakukan. Ya, padahal roda kehidupan kan terus berputar ya teman-teman ya. Ya kan, mungkin kita sekarang ada di atas, tapi tidak menutup kemungkinan gitu Tuhan atau Allah memberikan ujian kita. Ya kan gimana sih kalau kita lagi ada di bawah nih levelnya gitu. Ya. Dan ketika jalan tol pun sekalipun ya pasti ada jalan berlubangnya walaupun di situ dituliskan jalan tol bebas hambatan, bebas macet dan lainnya, tapi pada kenyataannya realitanya ternyata macet-macet juga. Ternyata ada hambatannya tuh, ada perbaikan jalan, ya kan? Ada lubang juga kok, karena belum sempat ditambal gitu kan. Terus atau ada gajlukan juga, benar nggak teman-teman? Jadi nggak selalu mulus, ya. Oke, kita lanjut. Ya, ada kata I can do it gitu, diganti menjadi saya bisa, I can do it gitu ya. Ternyata hanya melihat sesuatu dari sisi positifnya justru bisa buat kamu tidak mendapatkan apa yang kamu harapkan. Maka dari itu, kita butuh sesuatu yang lebih dari sekedar berpikir positif. Kira-kira apa ya teman-teman? Udah baca? Iya. Nah ini dia jawabannya teman-teman. Mental contrasting. Ya, mental contrasting ini merupakan hasil riset dari Gabriele Ontingen, seorang profesor psikologi di New York University selama 20 tahun risetnya loh teman-teman ya. Enggak sebentar, sudah diriset selama 20 tahun. Singkatnya, kita harus punya sikap mental untuk memperlawankan sisi positif kita dengan sisi negatifnya. Itu dia. Tujuan dari mental contrasting ini adalah menyiapkan pikiran bawah sadar kita tentang kemungkinan adanya rintangan masa depan. Ini berbeda dengan kita berpikiran negatif, bukan. Ya kan? Kalau misalnya tuh, oh Bu, saya nyerah aja deh Bu. Tugas di 28 banyak banget Bu, saya selesaiin satu, tumbuh 1000 Bu. Misalnya seperti itu ya, ada yang berstatement seperti itu. Ya, udah ngibarin bendera putih aja Bu, saya nyerah Bu. Apakah ketika di SMA lain pun tidak sama seperti itu? Ya kan, teman-teman? Dan kita coba berpikir positif nih. Oh ya, ketika guru memberikan tugas, itu artinya adalah biar teman-teman belajar, ya, mendalami materi. Kemudian ketika banyak latihan soal, teman-teman akan lebih paham. Ada kan yang tipenya, oh, yaudah ketika belajar saat PJJ aja, ya kan, tanpa mau mengulangi materi yang diajarkan hari ini, apa dipelajari hari ini, gitu kan. Ketika besok ulangan baru dibuka, gitu kan, atau malah nggak sama sekali, udah deh, saya isi aja deh asal-asalan, gitu kan. Bukan seperti itu kan. Ya, kita berpikir positifnya itu, oh iya, berarti ini gurunya ingin saya belajar lebih giat lagi, ingin lebih mendalami materi lagi. Kalau soal seperti ini sudah paham atau belum? Gitu. Ya, jangan ada pikiran negatif. Oh, emang gurunya mah ngasih tugas aja sih, gitu kan? Malah cenderung kita mengeluh, menggerutu, tugas itu tidak akan selesai kan? Kalau misalkan kita cuman mengeluhkan aja tanpa dikerjakan gitu, ya. Oke, dan mental contrasting ini melatih teman-teman menyiapkan untuk menjadi pribadi yang mentalnya kuat, gitu ya. Tidak mental tempe. Aduh, ya kan? Abis tempe digoreng gitu kan, keras gitu kan. Ya kan renyah dan lainnya. Tapi kalau misalkan agak lama, ya Bu, ngelempes Bu. Ya kan? Melempem dan lainnya lah itu bahasanya gitu kan.
Tidak begitu ya teman-teman ya, gitu. Jadi bagaimana dilatih untuk kuat nih menghadapi hambatan, menghadapi mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan gitu dari teman, dari mungkin dari guru, gitu kan, dari lingkungan kamu. Bagaimana bermental baja nih, ya, jangan langsung down gitu kan, ya teman-teman. Oke, mental contrasting juga menyiapkan teman-teman untuk memiliki planning nih, plan A, plan B, dan plan C. Jadi ada nih contohnya ya kemarin ketika kelas 12 disuruhlah milih ketika senam PTN nih, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri gitu ya. Di situ 2 jurusan, ya kan, 2 universitas boleh. Ya, kita ketika di ranking paralel, kemudian berhak memilih 2 universitas dengan 2 jurusan atau 1 universitas 2 jurusan, gitu ya. Tapi dia optimis nih, optimis, bagus kan, positive thinking. Bu, saya mau jurusan kedokteran di UI. Oke, optimis kan, oke, bagus gitu. Tapi itu tadi kenapa tidak mau 2 gitu kan? Kan ini disuruhnya 2. Enggak Bu, saya optimis Bu. Kata Ibu optimis. Iya, bagus gitu kan. Tapi ternyata ketika waktu itu sudah kita bahas ya teman-teman di kelas 10, ketika mimpi, cita-cita itu harus SMART. Bener nggak? Specific, measurable, A-nya action, R-nya realistis, T-nya ada time out gitu kan. Nah, ini harus realistis nih gitu. Bagaimana dengan nilai kita, nilai rapot kita? Ya Bu, saya nilai matematika, biologinya ada yang 60 misalnya. Kira-kira bisa nggak? Ya kan? Harus realistis teman-teman. Gitu. Dan ketika milih plan, kita menyiapkan plan A aja, ternyata pengumuman tidak lolos gitu karena ribuan, 1 banding berapa, 1 kursi direbutkan berapa orang, berapa ribu mahasiswa gitu ya. Jadi itu tadi jadi ketika sudah kita punya plan A aja, udah plan A aja, nggak ada plan B atau plan C gitu ya. Oke, lo kok gitu Bu, udah bagus mikir positif kok malah disuruh mikir hal negatif, benar nggak? Ini pasti ada di benak pikiran teman-teman, ya kan? Ya oke-oke aja kita mikirin berharap segala hal baik terjadi pada kita, tapi nggak ada persiapan apapun, bahaya juga kan. Kayak tadi udah tuh punya plan A, saya mau kedokteran Bu di UI, kan kedokterannya bagus bagus sih, tapi ternyata ya itu tadi, ya kan, ternyata nggak lolos, kita nggak punya plan B atau bahkan plan C, ya kan. Kalau teman-teman punya satu planning aja udah deh nyerah. Setelah ini kamu mau melakukan apa gitu kan, karena ini nggak lolos. Ya udah Bu, saya di rumah aja, saya bantu orang tua aja, misalnya seperti itu. Padahal kan ada mimpi yang harus kamu wujudkan gitu ya. Dengan plan B, plan C itu jauh lebih baik gitu ya. Oke, sama halnya seperti alam ini diciptakan seimbang, selalu ada positif, negatif, atas, bawah, besar, kecil, laki-laki dan perempuan dan seterusnya. Begitu juga seharusnya cara kerja pikiran kita nih ya, dituntut untuk seperti itu. Coba dibiasakan ada plan A, plan B, plan C gitu. Banyak dari kita yang selalu mencari kesenangan dan menjaga atau menjauhi kesengsaraan. Seperti itu ya. Apakah ketika ujian nih, ya kan, soal matematika, apakah Pak Erwin gitu ya, atau Bu Sartika memberikan soal mudah semua, padahal ini ujian, misalnya PAT? Enggak kan? Pasti ada yang ketingkatannya sulit, ada yang mudah, sedang gitu. Ya kan? Oh, ini soalnya HOTS nih. Ya kan? Ketingkatannya makin lama makin susah, misalnya seperti itu. Ya. Terus tidak lantas kita, oh yaudah, saya ngerjainnya yang mudah, mudah aja, yang gampang nggak usah, di skip aja. Nggak begitu kan teman-teman, tapi tetap teman-teman, oh ya mungkin pakai strategi, oh saya mengerjakan yang mudah dulu, ya kan, baru nanti yang sulit, tapi tetap dikerjakan kan, bukan malah men-skip ya. Oke,
Itu dia. Nah ini cara kerja pikiran dalam mental contrasting ini ya tidak hanya memikirkan kesenangan dan menghindari kesengsaraan jangka pendek, tapi kita harus fokus mencari kesenangan dan menghindari kesengsaraan untuk jangka panjangnya. Gitu ya teman-teman, mental contrasting ini. Jadi jangka panjang, bukan pendek aja. Gitu. Nah ini dia, ada tipsnya nih. Kontingen punya cara ampuh yang bisa kita praktekkan melalui beberapa langkah nih. Ya, kayak di foto, aha gitu kan. Ya, nah ini ada apa aja sih? WOOP teman-teman. Apa tuh Bu? WOOP, W, O, O, dan P. Ya, ini singkatan teman-teman. Kita lanjut ya teman-teman ya. Masih semangat kan? Masih, Bu. Oke, alhamdulillah. Ya, sebentar lagi W. Nah ini dia, W-nya itu untuk wish ya. Jadi setiap orang punya harapan, punya cita-cita, dan hampir setiap hari kita selalu memikirkan harapan kita. Langkah ini juga sama, kita harus memikirkan apa yang benar-benar kita harapkan. Jadi harus smart. Kalau punya harapan, ketika punya cita-cita, mimpi, smart. Nah ini sudah dipelajari teman-teman ya di kelas 10. Saya flashback sedikit gitu, dan ini masih berkaitan. Pelajarannya lanjutan dari kelas 10 ya. Metode SMART ini singkatan dari S-nya spesifik, M-nya measurable ya, A-nya achievable ya, bisa dicapai, R-nya realistis gitu kan, atau relevan, dan terakhirnya adalah T-nya time out ya. Kalau di kelas 10 ini time base, punya rentang waktunya. Jadi jelas kapan waktunya gitu. Bu, saya mau beli sepeda Bu, merek ini. Ya, jelas tuh mereknya apa. Terus dengan cara saya menabung Bu, selama 1 tahun. Jadi ada rentang waktunya gitu, jelas. Ya, ini sudah dibahas di kelas 10 teman-teman. Silakan diingat-ingat gitu ya. Ini contohnya adalah dalam waktu dekat ini kamu akan ANBK. Kamu bisa menuliskan mengerjakan soal ANBK dengan baik di daftar harapan kamu. Ya, gitu. Oke, paham ya ini ya? Kita lanjut nih. Kalau sudah paham, kita lanjut. Setelah W adalah O. O-nya outcome. Kamu pasti bisa membayangkan bagaimana bahagianya kalau bisa diwujudkan harapan kamu ini, yang kamu tuliskan itu. Ya, sesuai dengan rencana kamu. Tahapan ini masih masuk ke dalam berpikir positif. Itu kamu percaya bahwa kamu bisa dan apa yang kamu harapkan akan benar-benar terwujud. Ya, misalnya ketika kamu lulus ujian, ya ANBK itu pasti kamu ngerasa lega, senang, benar nggak? Ya, benar nggak? Fahmi dan lainnya nih, Abid ya, yang mungkin siswa ANBK, karena itu aja nggak cukup, ya kan? Ketika senang, ingat jangan berlebih-lebihan ya. Ketika sesuatu yang berlebihan tidak baik gitu. Oh senang Bu, senang, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, boleh ditambahkan itu karena kita seorang muslim ya, di MIPA 4 ini muslim semua, alhamdulillah. Itu. Masih ada kenyataan lain yang perlu kamu lalui di tahapan selanjutnya. Tapi ini gambaran dari W tadi, wish-nya apa, ketika terwujud, outcome-nya apa. Ya. Oke. O-nya selanjutnya adalah obstacle, teman-teman. Ketika punya mimpi, ya kan, itu ada hambatannya pastinya. Ya kan? Tapi kamu nggak perlu takut, hambatan itu wajar, teman-teman. Ya. Dan masing-masing individu itu punya ujian masing-masing, punya hambatan masing-masing. Beda. Ya mungkin ketika PJJ, oh Bu, ada kendala Bu, ya kan? Ada kendala jaringan, ada kendalanya wifi-nya error, ada kuotanya tidak terpenuhi, ya tuh kan? Atau kuotanya habis, mau beli belum dikasih uangnya sama orang tua misalnya, seperti itu. Kendalanya masing-masing teman-teman, berbeda-beda. Tapi bagaimana kita menyikapi obstacle ini, ya? Dan ketika hambatan itu ada 2 faktor, ada internal, ada eksternal, ya. Contohnya nih lagi nih, ketika kamu ingin lulus UTBK untuk masuk favorit kampus yang kamu inginkan gitu kan ya. UTBK ini ujian tulis berbasis komputer atau yang disebut dengan SBMPTN. Ya, nanti ada materinya. SBMPTN adalah seleksi masuk bersama perguruan tinggi negeri. Nah, ini jalur tulis. Ya. Kan harusnya ketika ada ujian, ya kan ujian tulis nih, kita mau menggapai mimpi kita ini nih.
mau masuk UI jurusan teknik komputer, ya kan? Pastinya ribuan orang juga ingin ke sana, ya. Seluruh Indonesia mau masuk UI juga sama, gitu. Tapi apakah kita bisa bersaing, gitu kan? Tentunya dengan latihan-latihan nih, latihan soal, ya kan? Atau mungkin bimbel, teman-teman, ya. Bu, saya bimbel, Bu, ikut bimbel, silakan boleh. Banyak pilihannya bimbel, ya kan? Super intensif untuk masuk UI, boleh ikut, ya kan? Misalnya seperti itu, ya. Tetapi internalnya nih yang sering menghambat kamu yaitu sering demotivasi yang akhirnya membuat kamu malas belajar. Sedangkan faktor eksternalnya, teman-teman kamu sering ngajak, udahlah nongkrong aja, lu kan pinter, ya kan? Kamu kan pinter nih, gitu. Udah deh, eh, pasti masuk kok, gitu. Nggak belajar aja juga pinter, udah pinter dari sananya. Udah mending kita nongkrong aja deh, nikmatin aja, gitu kan. Orang ini liburan misalnya, orang ini masih lama lah itu gitu UTBK. Nah, kalau misalnya kita tidak punya komitmen, ya, tidak punya apa sih prinsip gitu kan. Oh ya, saya ada impian yang ingin saya capai, ada tujuan yang ingin saya capai, ya. Ini tentunya di eh, apa tuh namanya direncanakan apa untuk menyelesaikan hambatan-hambatan kamu ini. Jangan sampai dimotivasi itu, ya. Oke, P-nya plan. Cara mengatasi obstacle tadi, hambatan, kita perlu perencanaan. Planningnya apa nih? Ya, pasti udah nggak asing lagi kan? Jika maka, ya. Hambatannya X, maka kita akan melakukan Y. Ya, misalnya jika kamu malas belajar, maka kamu harus mencari metode belajar yang baru seperti audio atau visual. Atau misalnya, Bu, saya ketika dijelasin, nih PJJ, masih belum paham, Bu. Cari cara, bagaimana? Oh ya, Bu, saya lihat tutorial YouTube. Atau, Bu, saya mau belajar matematika nih, Bu. Ya kan? Sama Helmi, misalnya. Atau sama Zikri. Karena matematika tadi bisa menjawab. Boleh, silakan gitu. Jadi merencanakan nih, hambatannya apa, diselesaikan. Rencanakan untuk mengentaskan hambatan kamu itu tadi. Gitu. Oke, kita lanjut nih. Contoh teknik WOOP. Ya, ini contohnya adalah ketika masuk universitas. W-nya wish, apa yang ingin kamu dapatkan. Ya, my wish ingin masuk ke Universitas Indonesia, jurusan Ilkom, jalur SBMPTN. Ketika kamu anak IPA, tidak disarankan untuk lintas jurusan di senam PTN, ya, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau yang jalur rapot, ya, tidak disarankan untuk linjur. Tapi kalau misalkan UTBK mengambil Ilkom, mengambil hukum, manajemen dan lainnya jurusan atau rumpun IPS, silakan, boleh. Karena kan kamu berjuang, ya kan ada tes tulisnya gitu. Nah, outcome-nya, kalau harapanku tercapai, aku akan merasa tenang, bahagia, orang tua bahagia, ya kan, teman-temanku bahagia, gitu, ya, outcome-nya. Nah, obstacle-nya, nah ini malas belajar dan kurang persiapan untuk UTBK, gitu ya. Ada aja hambatannya, ya. Harusnya latihan soal, terus baca buku, ya kan, yang seperti rangkuman materi-materi gitu kan, tapi ternyata ada hambatan nih. Plan-nya apa yang akan kamu lakukan? My plan, jika aku malas belajar, ya, dan kurang persiapan, maka aku harus mencari metode belajar baru nih yang membuat timeline agenda belajar khusus UTBK. Mungkin hari-harinya. Bu, saya kalau les biayanya mahal, Bu. Orang tua saya kayaknya keberatan deh, Bu. Jadi saya gimana caranya biar ngatur waktunya, mungkin seminggu 3 kali belajar latihan-latihan soal, gitu kan, buat UTBK, silakan. Ya, itu bagian dari rencana nih, mengatasi biar nggak terhambat nih obstacle itu tadi, gitu. Ya, oke, kita lanjut teman-teman. Ya, ini teknik WOOP saya juga sudah upload teman-teman yang contoh dan ya, ini boleh kamu tuliskan, ya. Kita bahas mungkin
di minggu depan, atau mungkin ada yang sudah mempersiapkan? Ada? Di MIPA 4? Saya sudah, Bu Syahla. Bu. Oh, Syahla sudah. Sudah, Saya Bu. juga. Saya juga Siapa? sudah, Bu. Oke. Ini boleh di-upload teman-teman. Kalau misalkan sudah seperti tadi, tapi bedanya nih saya udah nih membagikan ya, saya membagikan. Sorry, bentar dulu untuk linknya. Saya akan tuliskan di kolom chat ya. Oke. Di kolom chat, nah ini dia. Silakan, boleh 2 menit lagi ya teman-teman ya, tidak terasa. Oke, nah itu silakan di-upload, caranya kayak gini, terus silakan unggah gitu ya teman-teman ya. Oke, boleh. Ada siapa tadi? Syahla sama siapa? Silakan dituliskan nama. Wah, ternyata sudah ada yang siap nih teman-teman. Padahal ini mau saya bahas ya, sama ada video bagaimana teknik whoop ya. Mungkin ini kita praktekkan di minggu depan ya teman-teman ya. Oke, silakan. Butuh waktu. Siapa duluan nih yang mau membahas atau mengupload? Silakan, boleh. Dan mungkin ini menjadi tugas ya teman-teman yang belum dipersiapkan buat minggu depan. Oke, Fadia Hamid. Wah, nih, udah nih. Oke, good, Fadia Hamid. Kita bacakan ya teman-teman ya, wish-nya ingin mendapatkan skor UTBK yang tinggi dan lolos SBM atau PKN STAN nih, ada 2 wish-nya. Outcome-nya, jika harapan saya tercapai, maka saya sangat bersyukur dan sangat senang. Oke, obstacle-nya, jika saya lintas jurusan dan saya malas belajar dari nol untuk materi yang selama ini tidak pernah saya sentuh sebelumnya, hal ini akan menjadi hambatan terbesar. Benar banget. Kan karena PKN STAN kan itu jurusannya banyak ekonomi, ya kan? Hitung-hitungan dan lainnya itu ya. Dan kamu belajar ekonomi nggak IPA 4? Enggak, Bu. Nah, itu dia. Kan lintas jurusan nih, tapi Fadia sadar, oh iya, saya mau lintas jurusan, saya mau ngambil PKN STAN nanti, ya. Terus habis itu, ya belajar ini, tapi ada hambatannya, obstacle. Ya kan, karena selama ini kamu mempelajari pelajaran IPA, tapi tidak ada yang tidak mungkin kalau disertai dengan usaha dan doa tentunya, gitu. Nah, Mayplan belajar dengan rutin dan tekun, bersedia belajar dari nol, tidak takut bersaing dengan peserta yang lain, dan memperbanyak doa. Good. Iya, terima kasih, Fadia. Berarti alhamdulillah sudah paham nih. Oke, wah Syahla, panjang sekali nih, Syahla. Oke, W-nya wish. Ya kan? Harapannya dalam waktu dekat ini adalah mendapatkan juara 1 lomba voice over tingkat umum, akan diberitahukan pada tanggal 20 Agustus. Wow. Sedangkan target saya untuk jangka panjangnya lulus SMA dengan nilai terbaik dan berhasil masuk Universitas Indonesia sebagai mahasiswa FISIP 2023. Wah, ada rentangnya nih, smart tadi ya, time out-nya melalui jalur SBMPTN. Ya, good outcome, saya akan merasa sangat senang dan bangga pada proses yang telah saya lalui untuk mewujudkan impian tersebut. Obstacle-nya, beberapa faktor penghambat diantaranya. Faktor internalnya rasa malas, pesimis, rasa takut gagal, eksternalnya potensi peserta lain yang mungkin lebih bagus atau lebih siap gitu kan. Oke, plan-nya saya akan berusaha untuk lebih rajin dalam belajar dan terus mengasah potensi diri. Tak hanya itu, saya juga akan mengurangi rasa cepat puas dalam diri serta akan terus berdoa ya agar diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, good. Terima kasih. Ya, ini ada Fadia dan Syahla. Terima kasih. Wah, masih ada yang menulis lagi. Good. Ya, masih saya tunggu teman-teman. Tapi nggak apa-apa kalaupun belum, nanti kita lanjutkan di minggu depan karena sudah 9.32 ya, teman-teman.
Oke, sedikit lagi. Ya, adakah yang ingin menyimpulkan nih? Silakan. Sebelum kita tutup, kita simpulkan dulu. Ada teman-teman yang ingin Saya Bu menyimpulkan? Syahla Putri izin menyimpulkan. Oke, boleh silakan Sahla. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya hari ini. Berdasarkan pemaparan Ibu tadi, dapat disimpulkan bahwa berpikir positif adalah sebuah sikap atau cara pandang seseorang yang selalu positif dalam menyikapi kehidupan. Tak hanya itu, ternyata positive thinking atau biasa kita sebut dengan berpikir positif juga memiliki sisi baik dan sisi buruknya. Sisi baiknya dapat meningkatkan hormon karena bahagia, sisi buruknya juga dapat mengurangi daya juang ternyata. Tak hanya itu teman-teman, di balik kita harus memiliki berpikir positif dalam diri, kita juga harus berpikir negatif biar seimbang. Tujuannya apa? Biar tadi kita sebut dengan mental contrasting yang sudah disebutkan oleh Ibu Ira tadi. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah menyiapkan pikiran bawah sadar kita ini tentang kemampuan adanya rintangan di masa depan. Tak hanya itu, ternyata kita juga punya beberapa langkah yang bisa kita praktekkan nih berdasarkan Ottingen ini. Cara ampuh yang bisa kita praktekkan namanya teknik WOOP, Wish, Outcome, Obstacle, and Plan. Itu tadi materi hari ini. Terima kasih Ibu Ira atas penjelasannya. Sangat bermanfaat. Terima kasih. Oke. Ya, Masya Allah, terima kasih Syahla gitu ya, kesimpulannya baik sekali sudah disampaikan oleh Syahla. Ada lagi kah? Atau sudah kita cukupkan? Oke, mungkin itu saja ya. Terima kasih Syahla, dirangkum sangat baik sekali gitu materi pembelajaran hari ini ya. Dan terima kasih teman-teman MIPA 4 lainnya. Nah, ini kesimpulan dari saya, jika kamu menerapkan mental contrasting dalam kehidupan akan membantu kamu untuk lebih banyak mendapatkan hal-hal yang kamu inginkan, bukan hanya sekedar keinginan, tapi juga melihat peluang dan hambatan. Sehingga apa yang ada di halaman kamu nih, ya, bisa jadi sesuatu yang realistis dan bisa kamu capai. Berpikir positif itu baik, tapi kamu juga harus tetap sadar dengan kenyataan serta mewujudkan dengan aksi nyata. Jangan hanya berani membuat harapan, tapi juga berani untuk mewujudkannya. Ya, bagaimana cara kita mengendalikan pikiran untuk mendapatkan apa yang kita harapkan lebih dari sekedar berpikir positif, yaitu mental contrasting tadi. Jadi kita nggak mudah menyerah, gitu ya, di kondisi apapun saat ini seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang Ibu bisa sampaikan pada hari ini. Terima kasih, sudah luar biasa sekali teman-teman 11 MIPA 4. Kita lanjut di pertemuan minggu depan, karena ini ada 2 pertemuan ya. 2 pertemuan, kita lanjut di minggu depan, teman-teman. Kita praktekkan teknik PUP ini ya. Dan jangan lupa ada tugasnya ya yang tadi sudah disampaikan oleh Fadia dan Syahla. Terima kasih, sudah baik sekali ini ya. Saya akan merefleksikan. Teman-teman sudah oke banget nih ya, dari awal sampai akhir pembelajaran, mengikutinya dengan baik dan semangat tentunya ya. Kemudian mengikuti kegiatan klasikal ini, memperhatikan tidak hanya apa ya, tidak hanya sekedar mengikuti aja gitu, tapi menyimak dengan baik karena teman-teman merespon nih, oh saya bertanya dijawab gitu kan. Oh iya, silakan menuliskan di mentimeter.com gitu tadi ya. Dan ternyata langsung nih, jangan lupa bersyukur dan lainnya gitu. Dan ketika di Padlet ternyata yang ingin saya bahas di minggu depan ternyata teman-teman sudah mengerjakan, berarti memperhatikan nih apa yang saya upload materinya dan dibaca malam harinya mungkin. Seperti itu. Terima kasih ya teman-teman. Dan tadi sudah dibahas juga ya teman-teman ketika merespon jawaban gitu ya pertanyaan, topik yang dibahas penyampaiannya sangat bagus, sangat baik, sangat menarik seperti itu. Terima kasih teman-teman MIPA 4. Oke, silakan lanjut lagi pembelajaran berikutnya. Tapi sebelum itu kita tutup dengan doa. Yuk teman-teman, silakan dipimpin untuk berdoa, mengakhiri tadi diawali dengan doa, ditutup kita dengan doa. Oke, silakan dipimpin.
Ada yang ingin memimpin? Izin memimpin ya, Bu. Silakan Fadia. Baik teman-teman, sebelum menutup pembelajaran BK hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Saya sampaikan terima kasih atas perhatian ya, pertanyaan-pertanyaan. Ya mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, silakan boleh nanti disampaikan di pertemuan berikutnya ya, atau bisa via chat ya. Teman-teman kita lanjut. Teman-teman mengharuskan lanjut pelajaran berikutnya. Tetap semangat ya mengikuti PJJ dari awal sampai akhir. Kita berjuang ya, meskipun di tengah pandemi seperti ini, tunjukkan rasa semangat kamu untuk mewujudkan cita-cita. Oke? Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Ibu. kasih banyak, Bu. Oke, sama-sama. Ya, silakan lanjut lagi PJJ berikutnya. Sehat selalu ya.